Pernyataan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangkan kehebohan baru di media sosial. Dia ngajak warga NU agar tidak pilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Gruki Solo. Beragam komentar muncul, ada yang setuju dan ada yang menolaknya. Masing-masing pihak mengajukan argumen mereka. Yeni Wahid menyatakan setuju dengan Gus Ipul. Mereka yang anti Pancasila memang tak boleh diberikan ruang leluasa. Sementara Caimin keberatan karena menganggap itu pernyataan PBNU. Dan sejak awal PBNU menyatakan netral dalam politik. Adapun Gus Yahya mengatakan bahwa pernyataan Gus Ipul itu adalah pernyataan pribadi, bukan mewakili PBNU. Jadi, yang dinyatakan Gus Ipul adalah tanggung jawab pribadinya. Ba'asyir belum lama ini memang menyatakan dukungan pada salah satu calon presiden. Dalam pandangan Gus Ipul, masuknya Ba'asyir ini menjadi ancaman baru, sebab Ba'asyir dianggap berseberangan dengan NU. NU adalah penjaga Pancasila dan pluralisme di Indonesia, sementara kelompok Ba'asyir berusaha menghancurkannya. Kelompok yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila tentu tidak boleh diberikan ruang dalam kontestasi politik, karena semua itu hanya kedok. Di balik itu, ada niat terselubung yang membahayakan Indonesia. Ba'asyir adalah pendiri Majelis Mujahidin Indonesia dan mantan napi terorisme. Dia terlibat dalam beberapa aksi terorisme di Indonesia. Ba'asyir dinilai terbukti merencanakan atau menggerakkan pelatihan militer bersama Dulmatin, alias Yahya Ibrahim, alias Joko Pitono. Ba'asyir juga terbukti mengumpulkan dana dari berbagai pihak dan menyebut dana akan digunakan untuk kegiatan jihad. Pernyataan Ba'asyir yang mendukung salah satu capres itu memang sah dalam demokrasi. Tapi ketika alasan Ba'asyir itu demi tegaknya ajaran Islam, berarti itu hanya kedok Ba'asyir untuk menunggangi demokrasi. Jika kelompok Ba'asyir ini berkuasa, maka dampaknya bisa berbahaya. Sebab mereka sejak awal memang telah mengharamkan demokrasi. Mereka terpaksa berkompromi dengan demokrasi agar bisa berkuasa. Mungkin saat ini Ba'asyir sadar bahwa melawan demokrasi dan Pancasila secara terang-terangan menyulitkan mereka. Maka, cara kompromistis semacam itu dilakukan agar kelompok ini bisa bermanuver dengan aman. Bisa jadi, saat orang-orang dengan agenda berbahaya seperti ini leluasa menyusup dalam kekuasaan, peluang mereka untuk merebut dan membelokkan ideologi negara ini semakin kuat. Inilah yang mestinya menjadi perhatian publik. Bukan soal kehebohan politiknya, tapi bahaya sebenarnya yang tersembunyi dari manuver Ba'asyir. Apa yang dilakukan Ba'asyir itu hanyalah aksi pura-pura untuk menutupi agenda yang sesungguhnya. Di dalam bumi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, memang sudah selayaknya ancaman yang membahayakan disingkirkan. Tidak boleh ada ruang kompromi karena selamanya mereka mengharamkan demokrasi.